Halo Sobat Pemburu Spoiler dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu yang pastinya ya. Oke Bor, dalam video kali ini kita membahas sebuah alur cerita tentang rahasia kelam di balik sebuah taman makam kuno, di mana kisah ini terjadi di saat seorang dokter mendapatkan pekerjaan baru di rumah sakit sebuah kampus yang berlokasi di kota kecil bernama Ludlow. Nah, hal inilah yang menyebabkan ia bersama keluarga kecilnya harus pindah rumah. Kematian adalah hal yang pasti akan dialami oleh setiap makhluk hidup. Tapi, bagaimana jika ternyata orang yang sudah mati dapat dibangkitkan kembali? Nah, itulah tema yang akan kita saksikan dari film bergenre horor misteri ini, yang rilis pada tahun 2019 dengan judul Pet Sematary. Di film ini kalian akan melihat di mana kematian adalah pilihan yang tepat untuk mereka yang memang seharusnya sudah mati. Jadi, bagaimana kisah selengkapnya? Nih, begini ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan sebuah keluarga kecil yang sedang melaju dengan sebuah mobil. Keluarga ini terdiri dari suami yang bernama Louis dan istri bernama Rachel, juga kedua anaknya yang bernama Ellie dan Gate, serta seekor kucing peliharaan mereka yang bernama George. Nah, setelah beberapa jam menghabiskan waktu di jalan, akhirnya mereka tiba di rumah baru mereka. Keluarga kecil ini memang memutuskan untuk pindah dari kota Beston yang kebetulan sudah padat penduduk menuju ke desa terpencil. Dikarenakan si Louis ini ingin menjalani kehidupan yang lebih tenang dan damai bersama keluarga kecilnya. Dikelilingi pepohonan lebat serta halaman dan hutan yang sangat luas, rumah baru mereka ini benar-benar menjadi sebuah rumah idaman buat keluarga kecil ini. Tapi meskipun rumah ini berada di wilayah desa yang terpencil, rumah mereka ini tepat berada di tepi jalan yang memang sangat rawan terjadinya kecelakaan, karena mobil-mobil truk dan kendaraan berat akan melaju dengan sangat cepat ketika melintas di depan rumah baru mereka. Keesokan harinya mereka pun mulai menjalani kehidupan seperti biasanya. Louis yang berprofesi sebagai seorang dokter mulai kembali bekerja. Sementara Rachel dan anak gadisnya mulai membersihkan rumah. Hingga ketika mereka sedang berada di halaman rumah mereka, tanpa sengaja mereka melihat beberapa warga lokal yang sedang berjalan dengan menggunakan topeng hewan. Si Ellie ini bertanya kepada ibunya, apa yang sebenarnya mereka lakukan? Rachel kemudian menjawab, mungkin itu adalah semacam ritual adat dari warga lokal yang berada di sekitaran rumah mereka. Kemudian Rachel ini mengajak Ellie untuk kembali masuk ke dalam rumah. Tapi Ellie yang terlanjur penasaran, dengan diam-diam kembali menuju ke arah di mana orang-orang aneh bertopeng itu berjalan. Setelah beberapa saat berjalan, akhirnya anak 9 tahun ini tiba di sebuah tempat yang bernama Pet Sematary atau kuburan hewan. Tempat ini memang terlihat dipenuhi berbagai macam kuburan hewan. Suasana kelam sangat terasa hingga Ellie ini melihat adanya sebuah tumpukan kayu. Rasa penasaran Ellie pun kembali muncul untuk melihat apa yang ada di balik tumpukan kayu itu. Ellie pun memanjat, namun baru beberapa saat ia memanjat, ia dikagetkan dengan suara laki-laki tua yang mencegahnya untuk memanjat itu. Karena kaget, Ellie pun terjatuh dan laki-laki tua itu menolong Ellie untuk berdiri. Laki-laki tua ini bernama Judd. Ia tinggal tak jauh dari rumah baru mereka. Rachel yang memang menyadari jika Ellie menghilang, akhirnya muncul dan meminta Ellie untuk tidak berkeliaran sendirian lagi. Nah, di sini Judd kembali mengingatkan keluarga kecil ini
kalau hutan di mana sekarang mereka berada tidaklah aman. Nah, setelah berterima kasih kepada Judd, Rachel membawa anaknya dengan cepat meninggalkan area perkuburan itu. Sesaat setelah ditinggal sendirian, suara aneh pun muncul dan mengajak Judd untuk berjalan melewati tumpukan kayu. Tetapi Judd tidak menghiraukannya dan juga segera meninggalkan area perkuburan itu. Singkat cerita, untuk mempererat hubungan antar tetangga, Judd diundang untuk makan malam bersama dengan keluarga kecil ini. Di sini, Judd bercerita banyak hal, dan kuburan hewan serta 50 hektar wilayah di sekitarnya semuanya adalah properti milik Louis. Louis yang tidak menyangka jika rumah yang ia beli ternyata memiliki lahan yang sangat luas, dan dia hanya bisa terdiam mendengar hal itu. Keesokan harinya, ketika Louis sedang menemani Ellie bermain, dari kejauhan terlihat Judd memanggilnya dan memperlihatkan jika kucing kesayangan Ellie, yaitu George, telah tewas terlindas truk. Karena berpikir Ellie akan sangat sedih jika melihat kucing kesayangannya tewas, Louis dan Judd pun berusaha menyembunyikan kematian kucing ini dan berencana menguburkan kucing itu di malam harinya supaya Ellie tidak melihatnya. Kemudian saat malam hari tiba, di gelapnya malam terlihat Louis ditemani Judd sedang menggali lubang untuk segera menguburkan mayat kucing yang tewas mengenaskan itu. Mereka berdua kini tepat berada di kuburan hewan, di mana tumpukan kayu itu terlihat jelas. Saat Louis sedang sibuk menggali, di saat itu juga suara-suara halus dari balik tumpukan kayu kembali memanggil Judd. Judd kemudian mengambil mayat kucing yang terbungkus itu dan meminta Louis untuk mengikutinya masuk ke dalam hutan. Louis pun kebingungan. Ia bertanya kepada Judd, kenapa tidak dikubur di sini saja? Tetapi Judd hanya terus berjalan dan memanjat tumpukan kayu yang ada di hadapannya. Louis pun terpaksa mengikuti dari belakang. Cukup jauh mereka berdua berjalan masuk ke dalam hutan. Kedua pria ini akhirnya sampai di sebuah area yang suasananya terasa sangat mencekam. Banyak suara-suara mistis terdengar dari tempat ini, dan Louis yang tak tahu apa-apa bahkan merasakan ada yang aneh dari tempat yang mereka datangi itu. Judd meminta Louis untuk mulai menggali dan memasukkan mayat kucing itu ke dalam lubang yang ia gali. Setelah itu, kuburan itu pun ditandai oleh Louis dengan memberikan beberapa batu di atasnya, dan kedua pria ini kembali berjalan pulang ke rumahnya masing-masing. Keesokan harinya, Rachel dan Louis terpaksa berbohong kepada Ellie jika mereka berdua sudah mencari George kemanapun, tapi tidak dapat menemukannya. Namun anehnya, si Ellie ini justru berkata kepada orang tuanya bahwa George tidaklah hilang. Semalam, kucing itu masuk ke dalam kamar dan bersembunyi ke dalam sebuah lemari. Louis pun terdiam. Ia kemudian berjalan pelan menuju lemari yang ditunjuk oleh Ellie. Louis membukanya, dan ya, kucing yang semalam ia kubur yang seharusnya sudah tewas justru ada di dalam lemari. Kucing itu memanglah George, tapi kucing itu terlihat kotor dan sangat galak. Louis yang dilanda dengan kebingungan kemudian keluar dan pergi menemui Judd di dalam rumahnya. Louis kemudian menceritakan bahwa kucing yang seharusnya tewas dan sudah mereka kuburkan semalam mendadak kembali muncul. Tetapi Judd cuman menjawab jika memang ada berbagai tempat mistis di dunia ini, dan salah satunya adalah tempat yang mereka datangi semalam. Bagi seorang dokter yang terus berpikir secara rasional seperti Louis, tentu kejadian ini tidaklah masuk akal baginya. Bagi Louis, tempat mistis yang dapat menghidupkan orang yang sudah mati hanyalah dongeng belaka. Louis yang kebingungan terus mencari informasi termasuk melalui internet. Nah, disinilah dia melihat beberapa informasi terkait tentang tanah keramat yang memang menurut petanya berada di sekitar rumah baru keluarga kecil ini. Hari berganti hari, kucing Ellie yang bangkit kembali dari kubur sudah mulai tampak ganas. Ia mulai mencakar Ellie, memakan hewan lain, dan terlihat ingin menyerang adik Ellie yang masih balita itu. Louis yang sudah mulai tak tahan melihat kucing yang beringas itu kembali menemui Judd di rumahnya. Nah, di sini Judd mulai bercerita bahwa puluhan tahun yang lalu ia juga pernah punya anjing kesayangan yang karena tewas ia pun menguburnya di tanah keramat itu. Memang benar anjing itu hidup kembali, tapi anjing itu menjadi lebih beringas dan terpaksa harus ia bunuh kembali.
Tapi Jad melihat kucing Ellie sebagai hewan yang baik. Ia berharap jika kucing itu dikubur di tanah keramat dan ia akan bangkit kembali sebagai kucing yang baik. Mendengar hal itu, Louis pun pulang ke rumah. Ia menangkap George dan berencana akan menyuntik mati kucing tersebut. Tapi karena tak tega membunuhnya, akhirnya ia pun membawa kucing tersebut dan berencana untuk membuangnya. Singkat cerita, ketika sedang bermain bersama temannya, disinilah bencana terjadi. Ellie yang bersembunyi tepat di balik pohon melihat George berjalan dari kejauhan. Kucing itu berjalan tepat di tengah jalan. Ellie yang sangat senang melihat kucing kesayangannya kembali, dengan cepat berlari dan menghampiri kucing tersebut. Tapi adik Ellie yang memang masih balita, begitu melihat Ellie berlari di tengah jalan, ia pun ikut juga berlari menghampiri Ellie. Sementara di ujung jalan terlihat sebuah mobil truk besar sudah melaju dengan sangat cepatnya. Louis yang kaget melihat anak balitanya berlari ke tengah jalan, dengan cepat berlari sekuat tenaga dengan mencoba menarik anaknya. Dan ya, memang benar adik Ellie berhasil diselamatkan, tetapi tidak dengan Ellie yang berada di tengah jalan saat itu. Meskipun supir truk yang ugal-ugalan ini berusaha membanting setir ke arah samping, tapi tetap saja anak 9 tahun itu harus tewas tertimpa muatan truk. Louis sangat terpukul melihat anak kesayangannya tewas di hadapannya. Pesta ulang tahun yang harusnya berakhir bahagia, kini menjadi duka yang sangat mendalam. Dan tepat di hari pemakaman Ellie, sang ibu atau Rachel tak berhenti menangis. Sementara Louis, dengan hati yang sama hancurnya, ia tetap berusaha tegar dan hanya bisa menatap peti mati Ellie diturunkan secara perlahan ke liang lahat. Sejak kematian Ellie, suasana rumah dari keluarga kecil ini langsung berubah seketika. Tak ada lagi tawa ceria yang terdengar dari dalam rumah keluarga ini. Bahkan Rachel hanya bisa seharian menangis di dalam kamar mengenang anaknya yang sangat ia sayangi. Tak tega melihat istrinya yang terus-menerus dilanda kesedihan, Louis pun meminta Rachel dan anak balitanya untuk mengunjungi orang tuanya yang ada di kota Boston. Karena mulai kehilangan akal sehatnya, di malam harinya si Louis ini dengan cepat menuju ke pemakaman Ellie dengan tujuan untuk membongkar makam si Ellie tersebut. Si Louis ini berniat membawa mayat Ellie untuk dikuburkan kembali di tanah keramat dengan harapan supaya putri kesayangannya itu dapat dibangkitkan kembali. Louis berjalan di pekatnya malam sambil membawa mayat anaknya yang telah tewas beberapa hari yang lalu. Setelah tiba di tanah keramat, Louis pun kembali menggali dan mengubur anak kesayangannya itu di sana. Louis segera kembali pulang ke rumah menunggu kehadiran Ellie yang ia pikir akan bangkit kembali. Dan ya, benar saja, tepat dini hari akhirnya Ellie kembali hidup. Meskipun dengan tampilan fisik yang sangat berantakan dan terlihat seperti mayat hidup. Louis sangat senang melihat anaknya bisa hidup kembali. Ia pun memeluk Ellie layaknya seorang ayah yang memeluk anaknya dengan penuh kasih sayang. Kemudian ia segera memandikan Ellie dan juga berbaring bersama mayat hidup itu. Rachel terus mencoba menghubungi Louis, tapi Louis sangat sulit untuk dihubungi. Nah, karena khawatir, Rachel pun menghubungi Jad dan meminta tolong untuk melihat keadaan Louis. Tapi melihat perangai Louis yang seolah menyembunyikan sesuatu, Jad akhirnya menduga jika Louis telah ke tanah keramat tanpa sepengetahuannya. Dan betapa kagetnya Jad, dari balik kaca jendela rumah Louis, ia melihat sosok Ellie sudah mengintainya. Jad dengan cepat berlari pulang dan langsung menutup pintu rumahnya, mengambil pistol dan berusaha menjaga diri. Karena ia tahu betul sosok yang bangkit kembali setelah dikubur di tanah keramat akan menjadi sosok yang sangat ganas, beringas, dan sangat berbahaya. Dan benar saja, baru beberapa saat ia di rumah, ia sudah mendengar langkah kaki dari lantai 2 rumahnya. Dengan memegang pistol, Jad mencari asal suara langkah kaki itu. Nah, karena tak menemukan apapun di lantai atas, Jad kembali ke bawah. Tapi baru menuruni beberapa anak tangga, kakinya telah ditikam dan dijatuhkan oleh sosok bertopeng, yaitu Ellie. Hello, Jad.
Tak berselang lama, Rachel dan anaknya sudah kembali pulang ke rumah. Rachel melihat Louis nampak berantakan dengan sepatu bot yang masih penuh dengan tanah. Dan karena tak dapat mengelak lagi, Louis pun jujur kepada Rachel bahwa ia belum sanggup menerima kematian Ellie dan ia membangkitkannya kembali di tanah keramat. Ellie pun kemudian muncul dengan tampilan fisik layaknya mayat hidup. Rachel hanya terdiam dan sangat ketakutan. Ellie kemudian memeluk Rachel, tapi Rachel yang sangat ketakutan dengan cepat bergegas naik ke kamar lantai 2. Namun baru beberapa saat Rachel berada di atas, tiba-tiba Ellie muncul dari bawah ranjang dan melompat ke arah Rachel dengan memegang sebuah pisau. Ellie nampaknya sangat beringas dan tidak terkendali. Ia tidak mengenali lagi sosok ibunya. Dan Louis yang baru menyadari jika Ellie menghilang, mulai mencari Ellie di sekitaran rumah, termasuk ke rumah Judd dan akhirnya menemukan Judd yang sudah tewas tak bernyawa. Menyadari kematian Judd adalah perbuatan Ellie, Louis pun segera bergegas kembali ke rumah mereka karena khawatir dengan keselamatan Rachel dan Gate. Rachel yang sebelumnya diserang mendadak oleh Ellie berhasil melepaskan diri dan mengunci Ellie di dalam kamar. Rachel yang sangat panik, akhirnya ia terjebak di lantai 2 bersama anak balitanya. Louis menemukan Rachel sudah sekarat dan tanpa ia sadari dari belakang Ellie menghantamnya dengan sebuah kursi kayu sehingga akhirnya dia pingsan. Ellie kemudian menyeret Rachel yang sudah tewas masuk ke dalam hutan. Sepertinya ia ingin membangkitkan kembali Rachel di tanah keramat. Louis yang tersadar dari pingsannya begitu menyadari Ellie dan Rachel sudah tidak ada, dengan cepat mencarinya ke dalam hutan. Dan begitu Louis sampai di kuburan hewan, Ellie muncul dan berkata bahwa Louis sudah terlambat. Ellie kemudian menyerang Louis dengan pisau yang ia punya. Tapi untungnya dengan sisa tenaga yang Louis punya, ia masih berhasil membanting Ellie dan menjatuhkannya di tanah. Rachel yang sudah bangkit dari kematiannya muncul dari belakang dan menghabisi Louis. Dan akhirnya Louis pun tewas. Singkat cerita, Louis, Rachel, Ellie, dan George telah berubah menjadi mayat hidup yang menghampiri Gate yang pada saat itu masih berada di dalam mobil. Anak balita ini hanya bisa terdiam melihat seluruh anggota keluarganya bukanlah anggota keluarganya yang dulu ia kenal. Mayat-mayat hidup itu berusaha mendekati mobil. Bagaimana nasib Gate selanjutnya? Wallahu a'lam. Dan film pun berakhir.